Divisi Imigrasi Ambon antisipasi wabah virus corona masuk Maluku. Disperindak Maluku jamin di Maluku tidak ada beras plastik. Selamat malam pemirsa TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda melalui pengudaran program Berita Maluku hari ini. Edisi Senin 27 Januari 2020, saya Nipari Nusa. Dan saya Henry Nalohi, kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Tapi wabah virus corona yang semakin mengglobal, kantor divisi imigrasi Ambon akan berkoordinasi bersama beberapa satuan kerja untuk menangkal masuknya wabah ini ke wilayah Maluku. Pengawasan akses masuk keluar wisatawan akan diperketat di jalur masuk pelabuhan dan bandar udara di Maluku. Wabah virus corona yang semakin meluas turut disikapi divisi imigrasi Ambon. Untuk menangkal penularan wabah ini khususnya ke Maluku, Divisi Imigrasi Ambon akan memperketat pengawasan di jalur pelabuhan dan bandara di Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Andi Nurka usai menggelar apel khusus Hari Bakti Imigrasi ke-70 Senin pagi. Menurut Nurka, koordinasi nantinya melibatkan dua satker terkait. Virus corona ini kita antisipasi tentu ada kerjasama tim ini. Dari pihak keimigrasian masalah orangnya, kemudian dari sisi kesehatannya kan ada karantin. Kesehatan di pelabuhan mana ada karantina kesehatan. Jadi mereka harus ke depan memeriksa hal-hal tersebut, barukah majulah keimigrasian. Kan ini CAQ yang Pak, tiga CAQ, imigrasi, karantin, dan custom. Nah itu tiga instansi ini keterkaitannya ada. Sementara itu Kepala Divisi Migrasi Ambon M. Yamin Firdaus menegaskan pengawasan terhadap kunjungan warga negara asing yang masuk Maluku nantinya akan diperketat. Menurut Firdaus, koordinasi masih dilakukan bersama satker terkait agar pengawasan bisa optimal dilakukan. Divisi Imigrasi mengungkapkan hingga saat ini belum ada laporan terkait warga terjangkit virus corona masuk ke Maluku. Tidak usah takut, tetapi kita selalu mengantisipasi, menjaga diri, waspada terhadap gejala-gejala itu. Memang negara sudah mengantisipasi itu, kami yang di bandara juga sudah mengantisipasi terhadap virus-virus yang akan menghancurkan wilayah negara kita. Di Indonesia baru 2 daerah yang diinformasikan terindikasi disinggahi pengidap virus berbahaya ini, yakni Denpasar dan Jambi. Wabah virus corona yang semakin mengkhawatirkan diketahui muncul dari kota Wuhan, salah satu distrik di Republik Rakyat Tiongkok. Yasser Tuarita, Hamjatumia melaporkan. Informasi lain, Saudara, Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menegaskan penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah masih menunggu deklarasi penutupan dan pemulangan PSK yang ditetapkan Kementerian Sosial. Dalam waktu dekat, penutupan lokalisasi ini bisa dilakukan setelah konfirmasi penetapan waktu deklarasi diputuskan Kementerian Sosial. Penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah yang direncanakan akhir tahun 2019 belum dapat dilakukan. Hal ini mengingat penutupan lokalisasi itu mesti disertai dengan deklarasi penutupan dan pemulangan pekerja seks komersial yang disaksikan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selain ini, biaya pemberdayaan juga harus disiapkan oleh kementerian. Pemerintah Kota Ambon hanya menanggung biaya pemulangan para PSK yang berdomisili di luar Ambon. Hal ini diakui Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi dalam keterangan pers di Balai Kota Ambon beberapa waktu lalu. Menurut Wali Kota, standar transportasi yang digunakan untuk pemulangan PSK adalah sarana transportasi laut. Namun pihak pemerintah kota menyediakan sarana transportasi udara untuk memulangkan mereka ke daerah masing-masing. Pemulangan para PSK ini akan didampingi staf pemerintah kota dalam bentuk berita acara resmi. Banyak orang nggak paham, kok kenapa sampai pemerintah kota ini belum tutup lagi. Kalau saudara mau tanya saya secara pribadi, saya sudah tutup saja. Cuma nggak bisa dengan mekanisme seperti itu.
untuk penutupan lokalisasi itu harus dalam bentuk sebuah deklarasi yang dihadiri oleh Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya-biaya pemberdayaan itu juga harus disiapkan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah kota itu menyiapkan biaya pemulangan dalam bentuk transportasi. Standarnya itu transportasi laut atau darat. Tapi kita pulang ini bawa dengan transportasi udara. Karena seluruh saudara-saudara kita ini itu akan didampingi oleh staf pemerintah kota untuk diserahkan ke kabupaten kota asal dia dalam bentuk berita acara resmi. Jadi nggak bisa hanya kita tutup itu, nggak bisa. Nanti kalau sudah ada deklarasi, baru kemudian ada praktek, itu berarti itu baru kewenangan daripada aparat kepolisian untuk menindaknya. Menurut Wali Kota, pemerintah Kota Ambon masih menunggu langkah-langkah teknis proses penutupan lokalisasi dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial. Wali Kota berharap dalam waktu dekat ini sudah bisa dilakukan deklarasi penutupan dan pemulangan PSK ke daerah masing-masing. Melki Latusauleh, John Ralahalo melaporkan. Sementara itu, Saudara, tim Satgas Pangan Maluku bergerak cepat guna memastikan di Maluku tidak ada beras plastik. Video yang beredar di masyarakat terkait dengan beras plastik merupakan berita hoax. Masyarakat Kota Ambon dihebohkan dengan berita adanya beras plastik yang ditemukan masyarakat. Untuk memastikan hal itu, Dinas Perindak Maluku bersama tim Satgas Pangan turun ke pasar guna melakukan pengawasan terhadap beredarnya beras di pasaran. Hasil pengawasan yang dilakukan di sejumlah distributor, tim Satgas Pangan Maluku tidak menemukan adanya beras plastik di pasaran. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindak Maluku Elvis Patiselano di sela-sela pengawasan yang dilakukan bersama tim Satgas Pangan Maluku di salah satu distributor beras di kawasan Paso pagi tadi. Dalam pengawasan ini, Dinas Perindak Maluku juga mengambil sampel beras yang diduga merupakan beras plastik untuk diuji kebenarannya. Hari ini kita pasti turun untuk memastikan lagi, karena tadi malam saya juga dikoordinasi oleh Kepala Dinas Perindak Kota Tual. Katanya di sana ada beredar video yang menunjukkan bahwa beras itu beras Bulog. Tadi malam jam 10 saya koordinasi dengan Pak Kapulog. Kemudian saya informasikan ke Tual, Pak Kapulog juga telepon ke Kasubdivre di Tual. Mereka juga rapat tadi malam. Nah, saya sudah minta Pak Kapulog kasih sampel beras yang sama. Tapi saya minta ke Ibu Kadis Tual juga. Ibu ambil itu di rumah yang mereka bikin video, ambil beras itu, kirim ke Ambon, kita coba uji di lab. Tapi kami himbau masyarakat untuk tidak cepat-cepat terpengaruh percaya, tapi jadilah konsumen yang cerdas. Selain di Kota Ambon, informasi terkait adanya beras plastik juga ditemukan di Kota Tual. Namun setelah dicek, kebenarannya informasi tersebut adalah berita hoaks. Masyarakat dihimbau untuk tidak percaya informasi yang belum pasti kebenarannya dan bertindak sebagai konsumen yang cerdas. Frida Raiman Lamarunga melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kepala Bulog Divisi Regional Maluku juga membantah beras Bulog mengandung plastik. Informasi yang menyebutkan beras Bulog mengandung plastik merupakan berita tidak benar atau hoax. Video yang beredar di masyarakat Tual terkait dengan beras Bulog mengandung plastik dibantah tegas oleh Kepala Perum Bulog Divre Maluku, Asmal. Menurut Asmal, video terkait dengan beras Bulog mengandung plastik ada unsur persaingan bisnis. Pasalnya beras Bulog yang dijual di pasar harganya murah. 1 kilo beras Bulog dijual senilai Rp10.000 dan sudah ada di kampung-kampung. Beras Bulog juga berasal dari petani. Pemerintah melalui Perum Bulog beli beras petani untuk disiapkan sebagai cadangan. Asmal memastikan beras Bulog bebas dari plastik. Jadi ini yang kita membuktikan juga di sini seperti itu, bahwa itu tidak benar karena di Paso mirip dengan di Tual. Dia bikin bulatan, tapi di sini ada nasi di piring. Kita ndak lihat juga diambil nasi dari piring itu kemudian dia bulat-bulatin, ndak. Di sini merek lain. Nah ini rojo lele karena paling banyak laku. Kemudian di
beras Bulog itu karena harganya murah 10.000 CBP itu banyak beredar di pasar dan memang ada orang mungkin iri atau bagaimana karena dia tersaingi. Setelah mendapatkan informasi terkait dengan beras Bulog mengandung plastik, pihak Bulog bersama Satgas Pangan Maluku bergerak cepat melakukan pengawasan terhadap peredaran beras di pasaran. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, tim Satgas Pangan Maluku tidak menemukan adanya beras plastik yang beredar di daerah ini. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Saudara, masyarakat Maluku diajak untuk menjadi konsumen cerdas. Hal itu penting agar masyarakat Maluku tidak terpengaruh berita hoax yang terkait dengan pangan yang dikonsumsi. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Badan POM Ambon Nyonya Haryani. Isu beras plastik tidak hanya ada di Maluku. Awal tahun 2020 isu beras plastik beredar di Kendari. Isu tentang beras plastik di Indonesia sudah ada sejak tahun 2015. Badan POM Ambon mengajak masyarakat di Maluku untuk tidak mudah mempercayai berita yang tidak benar terkait dengan pangan. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas sehingga tidak terpengaruh dengan berita hoaks. Kasus beras plastik isunya ini bukan hanya di Maluku. Sampai terakhir kemarin tuh di Kendari di 2020 juga ada. Nah ini sejak 2015 ya. Makanya kita selalu menghimbau, marilah kita menjadi konsumen yang cerdas. Karena secara logika pun plastik pertama dia lebih mahal dibanding beras. Yang kedua berat jenisnya lebih ringan. Harusnya begitu kena air. Kan tidak ada orang masak nasi tidak pakai air toh. Nah mestinya dia sudah mengapung, itu logika. Nah itu maka masyarakat kita ini gampang ini ada video langsung disebarkan. Kita selalu kerjasama dengan pers ya, jadi masyarakat kita tuh harus dicerdaskan. Diakui Haryani, video yang beredar terkait dengan beras plastik di masyarakat Tual dan Kota Ambon ada kaitannya dengan persaingan bisnis dan orang iseng. Secara nasional, Badan POM telah melakukan pengawasan termasuk di Maluku dengan tim Satgas Pangan terhadap seluruh komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh pangan yang ada di Maluku aman dikonsumsi masyarakat. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Informasi lain, saudara, ruas jalan yang mengalami kerusakan di kawasan Bank Mandiri maupun Hotel Wijaya 2 akibat tergerus hujan deras beberapa waktu lalu seolah diabaikan pemerintah kota. Jalan itu selain rusak juga menimbulkan kemacetan panjang. Hingga kini belum ada sentuhan guna perbaikan ruas jalan tersebut. Ruas jalan di kawasan Bank Mandiri dan seputaran Hotel Wijaya 2, Pasar Mardika, Kota Ambon rusak berat. Kerusakan tersebut diakibatkan hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa waktu lalu. Jalan di kawasan itu selain mengalami kerusakan juga sering menimbulkan kemacetan panjang. Kendati dikeluhkan warga, namun sejauh ini ruas jalan tersebut hingga kini belum mendapat sentuhan dari pemerintah untuk diperbaiki. Mulai dari gubernur sampai ganti gubernur lagi jalan itu sampai kita sebagai pemakai jalan di sini sangat resah karena kita sebagai pengguna jalan kita sudah bayar pajak ya kan, pajak kendaraan, tapi nyatanya kita pemakai jalan tidak puas dengan kondisi jalan yang ada di Pasar Mardika. Beberapa waktu lalu perbaikan terhadap ruas jalan menuju kawasan Terminal Mardika telah dilakukan. Warga berharap perbaikan yang sama dapat dilakukan di kawasan lainnya, seperti jalur terminal mobil Karangpanjang dan seputaran Bank Mandiri. Abu Sahbawa, Cak Tamaela, melaporkan. Saudara, kami akan hadir lagi dengan beragam informasi lainnya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi,
transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Saudara kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku mengawasi proses tahapan penerimaan dan seleksi calon pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Kota Semaluku. Ombudsman menyebutkan belakangan ini menerima banyak sekali pengaduan masyarakat terkait ketidakadilan dalam penerimaan CPNS di Maluku. Tes kompetensi dasar bagi ribuan calon pegawai negeri sipil akan berlangsung Februari mendatang. Tes dengan menggunakan komputer itu akan diawasi langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Selamat menyatakan seluruh instansi dan lembaga yang melakukan rekrutmen pegawai negeri sipil harus mengutamakan kualitas sehingga dapat melahirkan calon-calon ASN yang siap pakai tanpa adanya tindakan maladministrasi. Selamat menyebutkan keberadaan Ombudsman dapat memberikan kepastian bagi para pencari kerja untuk bersaing dalam rekrutmen aparatur sipil negara di tahun 2020. Selamat mengakui sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman Wilayah Maluku akan mengawasi proses seleksi CPNS hingga pengumuman nanti. Apabila ditemukan terjadi maladministrasi, pihaknya akan menindaklanjuti hingga SK pengangkatan dapat dibatalkan. Tes CPNS yang akan dilakukan awal Februari ini, Ombudsman sebagai lembaga yang punya tugas untuk melakukan pengawasan eksternal berharap sekali agar seluruh lembaga maupun instansi baik itu pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota harus mengelolanya secara profesional supaya para pencari kerja tidak merasa dirugikan. Terutama untuk Kementerian Hukum HAM telah dilakukan proses-proses awal administrasi dan kami Ombudsman juga dilibatkan secara langsung untuk melakukan pengawasan tersebut. Hasan Selamat berharap instansi pemerintah melakukan seleksi CPNS di Maluku secara terbuka dan transparan agar dapat melahirkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan siap pakai. Pani Letahid melaporkan. Pemerintah Kota Ambon akan mengevaluasi operasional sejumlah koperasi di Kota Ambon. Evaluasi difokuskan pada koperasi yang menggunakan sistem tengkulak maupun koperasi yang hanya bermodal papan nama tanpa ada bukti kejelasan usaha. Rencana verifikasi kembali sejumlah badan usaha koperasi di Kota Ambon diungkapkan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru baru-baru ini. Latuheru mengatakan verifikasi bagi seluruh koperasi sebagai bagian dari evaluasi khususnya untuk koperasi tanpa ada kejelasan operasional. Evaluasi ini menurut Latuheru difokuskan bagi koperasi yang hanya bermodal papan nama namun tidak jelas operasionalnya. Selain itu juga evaluasi diperuntukkan bagi koperasi yang menerapkan sistem tengkulak yang hanya mau meraup keuntungan lebih besar dari anggotanya. Langkah ini ditempuh pemerintah Kota Ambon agar badan usaha koperasi lebih tumbuh sehat dan berkembang bersama anggotanya. Dari jumlah yang ada secara presentasi saya tidak tahu, tidak ingat lagi, tetapi masih ada koperasi di Ambon sebenarnya koperasi papan nama. Ya nama koperasi saja, tetapi sebetulnya aktivitas itu rata-rata sudah tidak ada. Dan karena itu koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon sudah melakukan semacam evaluasi. Ya, kalau memang sudah tidak lagi ada kegiatan-kegiatan itu kalau bisa mereka di nonaktif. Walaupun tidak merinci kapan mulai dilakukan inspeksi ke sejumlah koperasi, Latuheru menegaskan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Koperasi telah mengantongi nama-nama koperasi yang terindikasi tidak sehat manajemen pengelolaannya. Untuk itu Latuheru mengingatkan pengelola koperasi di wilayah Kota Ambon harus transparan menyampaikan laporan tata kelola maupun pembukuan organisasi melalui agenda rapat tahunan secara rutin. Pelaporan ini bukan hanya untuk diketahui seluruh anggotanya, namun juga sebagai bahan evaluasi kinerja koperasi. Yaser Turita, Hamja Tomia melaporkan.
Informasi lainnya, saudara, tim dokter Vlissingen Belanda akan menggelar bedah urologi di Rumah Sakit M. Dr. Haulusi Ambon. Bedah urologi ini akan dilakukan secara cuma-cuma bagi masyarakat di kota ini. Tim dokter Vlissingen Belanda kembali menggelar bedah gratis bagi masyarakat yang akan dipusatkan di Rumah Sakit Dr. M. Haulusi Ambon. Bedah gratis kali ini dikhususkan untuk kesehatan urologi atau saluran kemih. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 14 Februari mendatang. Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, mengatakan bedah yang dilakukan secara gratis ini merupakan kerjasama antara Pemkot Ambon dengan pemerintah kota Vlissingen. Kerjasama kota saudara ini telah dilakukan sejak tahun 2006 silam. Menurut Wali Kota Ambon, bedah urologi akan tetap dilakukan sepanjang waktu. Pasalnya, gangguan kesehatan ini umum terjadi pada rentang usia 50 tahun ke atas. Wali Kota meminta jika ada anggota keluarga yang memiliki gangguan kesehatan urologi untuk mengambil bagian dalam bedah yang dilakukan cuma-cuma. Operasi ini akan dilakukan dengan peralatan canggih dari tim dokter asal Belanda. Dalam waktu dekat ini, implementasi dari kerjasama dari hasil ronda-ronda wali kota dan staf ke Belanda, ya. Nah, dalam waktu dekat ini hasil jalan-jalan kita ke Belanda. Lalu dalam waktu dekat ini, tim kesehatan itu akan menyiapkan waktu secara khusus untuk mengadakan operasi gratis urologi, ya, operasi gratis urologi kepada masyarakat Kota Ambon. Jadi saudara yang prostat, saudara yang ginjal, saudara yang macam-macam terkait dengan seluruh urologi itu, ini silakan mendaftar nanti lewat puskesmas yang ada. Kemudian tim kesehatan dari Vlissingen dari Belanda itu akan datang untuk mengadakan bakti sosial. Operasi urologi akan dilaksanakan di RSUD Haulusi Ambon yang melibatkan dokter ahli, meliputi bedah saluran kemih, prostat, batu ginjal, batu saluran kemih, varikokel, hidrokel, hipospadia, dan kriptokismus. Masyarakat yang ingin mendaftar bisa mendatangi sejumlah puskesmas yang ditetapkan untuk pendaftaran. Pendaftaran akan berakhir pada 31 Januari mendatang. Melki Latusaole, John Ralahalo melaporkan. Jajaran Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diminta tetap mengembangkan sistem layanan keimigrasian dan penegakan hukum yang optimal bagi masyarakat. Dengan cara ini, Divisi Imigrasi bisa mewujudkan target wilayah bebas korupsi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Ajakan untuk pengembangan pelayanan keimigrasian diamanatkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-70 tahun 2020. Amanat ini dibacakan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam apel khusus Hari Bakti Imigrasi bersama jajaran Divisi Imigrasi Ambon Senin pagi. Dalam amanat tertulis, Menteri Hukum dan HAM RI meminta seluruh jajaran Ditjen Imigrasi untuk melaksanakan 5 tugas utama. Kelima tugas utama meliputi pengembangan sistem layanan izin tinggal terbatas dengan metode elektronik, pengembangan penegakan hukum melalui perwujudan administrasi dana penurunan jumlah pelanggaran, peningkatan kualitas produk intelijen keimigrasian melalui pelaksanaan analisa secara periodik, peningkatan pelayanan pengamanan dokumen perjalanan melalui penggunaan paspor elektronik, serta meningkatkan kerjasama keimigrasian antar lembaga. Untuk mewujudkan ini dibutuhkan sumber daya manusia imigrasi yang unggul dan profesional. Untuk itu, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Andi Nurka, meminta jajaran Divisi Imigrasi Ambon menunjukkan integritas dan dedikasi dalam mewujudkan target kinerja dengan baik. Jika jajaran imigrasi Ambon bisa mewujudkan target kerja, menurut Nurka hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Divisi Imigrasi maupun lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Ya, untuk penegasan kami tidak ada lainnya adalah bagaimana melayani dari sisi keimigrasiannya, melayani masyarakat secepat mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin. Itu yang kita harus pertahankan itu, sehingga masyarakat tidak menilai kita yang negatifnya. Jadi percepatan pelayanan terhadap seluruh pemohon jasa keimigrasian.
Apel khusus Hari Bakti Imigrasi ke-70 selain diikuti jajaran Divisi Imigrasi Ambon, juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Ombudsman Maluku dan Satker di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Yaser Tuarita Hamja Tomia melaporkan. Saudara, tata kelola Koperasi Simpan Pinjam atau Kredit Union Hati Amboina diapresiasi pemerintah Kota Ambon. Perkembangan Koperasi Hati Amboina disebut sebagai modal usaha mikro kecil yang berprospek. Capaian tata kelola yang profesional ditorehkan Koperasi Simpan Pinjam atau Kredit Union Hati Amboina. Dengan capaian ini, manajemen Koperasi Kredit Union Hati Amboina mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Ambon. Saat menggelar rapat anggota tahunan tahun buku 2019 Sabtu lalu, Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru, memberikan pujian atas kinerja manajemen Koperasi Kredit Union Hati Amboina yang dinilai profesional dan akuntabel serta mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Dalam sambutannya, Sekretaris Kota Ambon menyebut kinerja manajemen Koperasi Kredit Union Hati Amboina mampu memberi contoh yang baik bagi koperasi lain di Kota Ambon. Dengan keberhasilan ini, Latuheru mengharapkan koperasi atau UMKM lain di Kota Ambon bisa mencontohi cara kerja Kredit Union Hati Amboina. Saya katakan bahwa mesti koperasi-koperasi yang ada bisa ya berkaca ya atau belajar dari CU ini. Karena itu tadi saya ingatkan Kabid Koperasi ya di mana-mana ini dibicarakan, diceritakan toh supaya kalau boleh ini CU Hati Amboina ini jadi koperasi ya. Jadi namanya CU Hati Amboina, tapi prakteknya praktek koperasi. Sementara itu, Ketua Pengurus Koperasi Kredit Union Hati Amboina, RD Amandus Jemi Balubun mengungkapkan, manajemen Kredit Union Hati Amboina selama ini bekerja di atas kepentingan kesejahteraan bersama. Dengan pola kerja seperti ini, anggota koperasi terbiasa mengutamakan pelayanan, bukan saja label sebagai anggota semata. Menurut Balubun, anggota Kredit Union Hati Amboina sebelum menjadi pengurus diharuskan mengikuti pelatihan khusus agar bisa memberikan pelayanan terbaik. Salah satu indikasi tata kelola juga adalah kepengurusan yang tidak sekedar dipilih atau tidak sekedar karena orang mau masuk, tapi yang paling penting adalah punya pengetahuan, punya komitmen, punya capability, tapi juga tentu mau melayani 100% sebagai pengurus CU, juga 100% dalam tugas pokoknya, sehingga orang harus memenuhi kriteria atau standar-standar itu. Rapat anggota tahunan Kredit Union Hati Amboina tahun buku 2019 diikuti 150 anggota yang berasal dari 3 kantor cabang, yakni Songlaki, Maluku Tenggara, dan Kota Ambon. Dalam rapat dibentuk kepengurusan anggota Kredit Union Hati Amboina periode 2020-2022. Yaser Tuarita Hamja Tomia melaporkan. Dan saudara, berbagai informasi di bidang pendidikan akan kami hadirkan seusai jeda berikut. Bersama kami. Pemberitahuan berasal dari Sekretaris Wilayah Tim Koordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur. Isi pemberitahuan dengan ini diberitahukan kepada seluruh tim koordinator dan tim relawan lepas yang namanya terdaftar pada draft tim masing-masing kabupaten kota se-Provinsi Maluku dan tim koordinator Provinsi Maluku dan tim koordinator wilayah 11 Provinsi Indonesia Timur. Diberitahukan kepada saudara-saudari bahwa saudara-saudari diwajibkan dan diharuskan untuk melaporkan diri kepada ketua koordinator masing-masing untuk diakomodir sebagai peserta deklarasi Yayasan Anak Bangsa di Kota Ambon. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut dengan akomodasi peserta dan sekaligus akan merealisasikan hak-hak saudara-saudari sebagai tim relawan dan tim koordinator Yayasan Anak Bangsa setelah kegiatan deklarasi dimaksud. Bagi saudara-saudari tim relawan yang tidak melaporkan diri sampai batas waktu yang ditentukan,
berarti saudara-saudari dianggap dan dinyatakan telah mengundurkan diri dan saudara-saudari tidak lagi diberikan hak-hak berupa pesangon dan lainnya yang merupakan hak saudara-saudari. Waktu melaporkan diri terhitung sejak dikeluarkan pemberitahuan ini sampai dengan tanggal 30 Januari 2020. Bagi yang tidak menghiraukan pemberitahuan ini, risiko ditanggung sendiri. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih. Dikeluarkan di Ambon pada tanggal 22 Januari 2020. Tim Koordinator Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Wilayah Indonesia Timur, Lambert W. Miru, SP, Sekretaris. Saudara kembali menyaksikan Maluku Hari Ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. 326 siswa kelas ujian di SMP Negeri 2 Ambon saat ini sementara mengikuti pemantapan. Pemantapan yang dilakukan ini dalam rangka mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian nasional tahun ini. Menghadapi ujian nasional tahun ajaran 2019-2020 ini, Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Ambon sangat siap dalam menghadapinya. Pihak sekolah telah melakukan pendataan siswa kelas ujian sejak Oktober tahun lalu, serta rapat orang tua murid jelang ujian nasional tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon, Gani Suat, di sekolahnya siang tadi. Menurut Gani Suat, setelah melakukan rapat dengan orang tua siswa, maka sekolahnya telah melaksanakan pemantapan bagi siswa kelas ujian. Gani Suat mengatakan saat ini pemantapan siswa kelas ujian telah berlangsung. Pemantapan dimaksudkan guna mengukur daya serap siswa terhadap mata pelajaran yang telah diberikan sejak semester pertama kelas 7 hingga semester kedua kelas 9. Dengan pemantapan yang sangat baik ini, Kepala SMP Negeri 2 Gani Suat berharap seluruh siswanya dapat mencapai hasil terbaik dan lulus 100% seperti tahun sebelumnya. Pemantapan adalah proses penyampaian materi-materi mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Mungkin anak-anak kita yang sekarang misalnya kelas 3, mereka ya alhamdulillah kalau mereka masih punya catatan-catatan dari kelas 1. Kalau memang tidak, maka guru menyiapkan materi-materi itu untuk bisa mengevaluasi, menyampaikan kembali penguatan-penguatan kepada seluruh siswa di kelas 3. Di SMP Negeri 2 Kota Ambon terdapat 326 siswa. Seluruhnya telah terdaftar untuk mengikuti ujian nasional tahun ini. Di sekolah itu untuk tahun ini akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ini merupakan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tahun kedua setelah dipimpin Kepala SMP Negeri 2 Gani Suat. Hotnir Kota Dini, Andre Utolsea melaporkan. Kuartir Cabang Pramuka Kota Ambon Sabtu pekan kemarin menggelar rapat kerja ke-7. Dalam raker itu dibicarakan berbagai kebutuhan dan kepentingan kuartir Cabang Pramuka Kota Ambon ke depan. Kuartir Cabang Pramuka Kota Ambon Sabtu pekan kemarin menggelar rapat kerja. Ini merupakan rapat kerja ke-7 Pramuka Kuartir Cabang Kota Ambon. Kegiatan ini diikuti Sekretaris Kuarda Maluku serta pengurus Kuartir Pramuka Cabang dan Ranting yang ada di Kota Ambon. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Ambon, Age Latuheru, memberi apresiasi terhadap panitia pelaksanaan kegiatan raker ini yang telah bekerja keras hingga terwujudnya raker ke-7 Kuartir Cabang Pramuka Kota Ambon. Dalam raker ini, kata Latuheru, banyak program yang harus menjadi perhatian. Program Pramuka Peduli harus dimunculkan mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian yang harus menjadi perhatian. Dirinya mencontohkan kebakaran hutan yang sering terjadi belakangan ini. Akibat kebakaran tersebut menarik perhatian banyak pihak, namun Pramuka belum dapat muncul dalam kondisi seperti itu. Olehnya itu pembentukan Pramuka Peduli harus menjadi perhatian dalam raker ini. Selain itu sudah saatnya menentukan sikap dalam menetapkan kembali ketua cabang yang baru pada raker ke-10 nanti. Untuk menetapkan ketua yang baru jangan dilakukan melalui penunjukan tetapi harus melalui pemilihan. Sebelum masuk dalam pemilihan, calon harus menyampaikan visi misi masing-masing. Selain itu belum terbacanya kegiatan Kuarcap Kota Ambon di Kuarnas harus dapat disiasati agar kegiatan Kuarcap dapat tergambar di Kuarnas. Koperasi Pramuka juga harus menjadi perhatian raker agar segera dibentuk. Anggotanya merupakan seluruh anggota Pramuka di Kuarcap Kota Ambon. Ini merupakan terobosan baru dalam upaya mengembangkan Pramuka Cabang Kota Ambon ke depan.
Sekretaris Pramuka Kuartir Daerah Maluku, Yosef Banea, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, raker ini merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan setiap tahunnya, karena akan membicarakan berbagai hal terkait dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi pramuka ini. Olehnya itu, Banea meminta seluruh peserta untuk serius dalam mengikuti rapat kerja ke-7 Kuartir Pramuka Cabang Kota Ambon. Otnil Kotadini melaporkan. Sementara itu, Saudara, Sekolah Kalam Kudus Ambon merupakan satu-satunya sekolah di Ambon yang mewajibkan siswanya berbahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ditetapkan sebagai bahasa pengantar yang wajib dituturkan dalam lingkungan sekolah. Bahasa Mandarin diwajibkan untuk digunakan dalam aktivitas pendidikan di lingkungan Sekolah Kalam Kudus Ambon. Hal ini mengingat sebagian besar peserta didik adalah warga keturunan Tionghoa. Untuk itu, bahasa tersebut telah dicanangkan sebagai bahasa pengantar di lingkungan Sekolah Kalam Kudus. Hal ini diakui Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Kalam Kudus Ambon, Tony Lawis, pada kegiatan Cari Tahu Maluku bertajuk Kampung Tionghoa yang digelar pekan lalu. Menurutnya, agar siswa mudah menguasai, pihak sekolah menerapkan suasana belajar secara rutin dengan bantuan alat komunikasi. Pada kegiatan Cari Tahu Maluku yang keempat kalinya ini dilakukan serangkaian kegiatan, yaitu lomba festival kuliner khas Tionghoa, karnaval Imlek, fashion show, dan lomba mewarnai. Ciri khas kampung Tionghoa yang digagas lembaga pendidikan ini diadaptasi dari pasar Tionghoa yang rutin digelar saat perayaan Imlek. Kampung Tionghoa ini didesain layaknya pecinan dengan dekorasi dan atribut bercorak Tionghoa. Pada kampung Tionghoa disajikan kuliner khas Tionghoa yang bisa dibeli masyarakat. Iya, di Kalam Kudus kita memang tadi sudah diterapkan bahwa ada hari-hari tertentu kita memang harus mesti melatih Mandarin. Seperti Pak Wagub bilang bahwa Mandarin itu adalah salah satu bahasa yang paling penting juga sekarang diperhitungkan di kancah internasional. Jadi kita terus dari kecil kita melatih anak-anak di hari-hari Senin dan Selasa itu untuk melatih bahasa Mandarin. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno hadir dalam kegiatan puncak perayaan Cari Tahu Maluku sekaligus perayaan Imlek Sekolah Kalam Kudus Ambon. Wakil Gubernur mengakui warga Tionghoa sudah menetap di Maluku sejak berabad silam dan ikut berkontribusi dalam sektor perekonomian di daerah ini. Dirinya mengapresiasi pemakaian bahasa Mandarin dalam sekolah sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan di luar negeri. Melki Latusaule, Samsudin Sanduan melaporkan. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri mengajak warga jemaat di lingkup GPM Gideon Klasis Kota Ambon Timur membangun kebersamaan melalui peningkatan pelayanan kepada jemaat. Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada umat dalam kehidupan bergereja secara berkelanjutan, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri mengajak warga jemaat di lingkup GPM Gideon Klasis Ambon Timur untuk terus bersinergi membangun kebersamaan. Ajakan tersebut disampaikan Leleuri mengingat pertumbuhan umat di suatu jemaat semakin tumbuh dengan pesat. Dengan begitu, rencana pemekaran jemaat Gideon yang sesuai dengan arahan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM hendaknya disikapi dengan bijak guna meminimalisir rentang kendali dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan bergereja. Hal tersebut disampaikan Marlatu Leleuri pada kegiatan peresmian Pastori 2 Jemaat Gideon Minggu pagi. Ya, jadi Pastori 2 ini adalah tempat tinggal pendeta, juga sekaligus tempat pergumulan pendeta bagi jemaat di daerah sini, di ini, Jemaat Gideon. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Sinode, bahwa nanti ke depannya jemaat ini akan dimekarkan. Dan saya kira itu lebih baik untuk mempermudah pelayanan. Ya, artinya kalau lihat di sekitar sini kan semua seiman, jadi lebih mudah untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan diharapkan pelayanan itu lebih meningkat karena kita tahu bahwa sekarang kan tingkat kejahatan itu juga makin tinggi. Jadi kalau sejalan dengan hal tersebut, Ketua Majelis Jemaat GPM Gideon, Pendeta Nyonya J. Rusal Latuheru menyambut baik kondisi dan pertumbuhan jemaat yang sementara tumbuh.
Pendeta Nyonya Latuheru menyebut pemekaran jemaat merupakan keharusan bergereja mengingat pertumbuhan umat di suatu jemaat tidak dapat dibendung. Karenanya dengan diresmikannya Pastori 2 ini dapat memberikan penguatan untuk pertumbuhan umat ke depan. Yang pertama bahwa sebagai jemaat mereka membutuhkan ada pastori di dalam jemaat ini sehingga setiap pelayan yang tinggal mesti terus bisa dibangun bersama-sama dengan umat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti bahwa pastori ini tidak hanya sekedar dibangun terus kemegahannya, tetapi juga mesti menjadi sebuah tempat di mana umat datang dan berdoa dan menyampaikan seluruh masalah-masalah hidup ini bersama dengan pendeta. Itu mungkin dua hal yang mau ditekankan di saat ini. Sahabat Cak Tamaela melaporkan. Saudara, akibat gempa bermagnitudo 6,5 September lalu membuat warga harus berada di lokasi pengungsian. Kendati di lokasi pengungsian, namun Persekutuan Oikumene Negeri Wai tetap melaksanakan peribadatannya. Tanggal 26 September tahun 2019 merupakan tanggal kelabu bagi warga di sejumlah lokasi di sebagian Pulau Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat, dan sebagian Maluku Tengah. Pasalnya di tanggal itu, gempa bermagnitudo 6,5 menghantam daerah-daerah itu. Akibatnya sejumlah rumah maupun tempat peribadatan mengalami rusak berat. Di Negeri Wai, seluruh penduduknya harus mengungsi, begitupun dengan umat Tuhan yang tergabung dalam Persekutuan Oikumene Negeri Wai. Mereka mengungsi di ketinggian gunung menghindari isu tsunami yang sengaja disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini mereka masih menempati lokasi pengungsian di negeri itu. Kendati di lokasi pengungsian, Persekutuan Oikumene Negeri Wai tetap eksis dalam melaksanakan peribadatannya. Di tanggal 26 Januari kemarin, persekutuan ini melaksanakan peribadatan di lokasi wisata Rumah Pohon. Lokasi yang selama ini dijadikan tempat peribadatan bagi umat Tuhan yang tergabung dalam Persekutuan Oikumene Negeri Wai itu. Dalam ibadah itu, kidung pujian dan penyembahan dilantunkan umat bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Persekutuan Oikumene ini sadar tanpa campur tangan Tuhan, mereka akan menjadi orang yang sia-sia. Pendeta Leni Kotadini dalam refleksi firman-Nya mengatakan, sebagai orang percaya harus memiliki iman dan pengharapan yang tinggi kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya Tuhan sajalah yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang sementara dihadapi saat ini. Olehnya itu umat harus senantiasa bersyukur bagi Tuhan atas penyertaan dan kasih-Nya selama ini. Karena tanpa kasih dan penyertaan Tuhan, dipastikan semua yang menjadi kerinduan umat ini akan menjadi sia-sia. Pembina Persekutuan Oikumene Negeri Wai, Pendeta Leo Taya mengatakan, pembentukan persekutuan ini atas kerinduan sejumlah umat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri mereka. Persekutuan ini akan genap berusia setahun pada tanggal 6 Maret mendatang. Otnil Kotadini dan Andre Eptolsea melaporkan. Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Pendeta Ajes Werinusa mengajak warga Jemaat Gideon Klasis Ambon Timur senantiasa mengucap syukur untuk pelaksanaan tugas-tugas pelayanan. Dengan hadirnya rumah Pastori 2 yang baru saja dibangun, jemaat mengharapkan lebih dilayani dengan baik. Guna melaksanakan tugas pelayanan bergereja dengan baik, dibutuhkan sarana dan prasarana bagi pelayan jemaat yang lebih baik. Satu di antaranya adalah pembangunan rumah Pastori 2 Jemaat GPM Gideon Klasis Ambon Timur. Pembangunan gedung Pastori 2 Jemaat GPM Gideon dimulai pada tanggal 13 Agustus 2016 lalu dengan desain minimalis berlantai 2, berukuran 15 x 9 meter persegi dengan luas tanah sebesar 135 meter persegi pada lahan milik Sinode Gereja Protestan Maluku. Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Nick Patipilohi mengatakan pembangunan gedung Pastori 2 Jemaat GPM Gideon dirancang dengan dana awal sebesar 1 miliar rupiah lebih. Namun dengan berkat partisipasi warga jemaat dan para tukang, pembangunan Pastori 2 hanya menghabiskan anggaran sebesar 730 juta rupiah. Untuk pembangunan Pastori 2, kami panitia dibentuk sejak tahun 2016 dengan surat keputusan Majelis Jemaat dan kami mulai melaksanakan aktivitas itu terhitung tanggal 13 Agustus tahun 2016 sampai dengan peresmian hari ini kurang lebih 3 tahun 1 bulan
itu kegiatan pembangunan kami laksanakan dan banyak topangan yang kami dapati dari pemerintah provinsi, dari beberapa kabupaten kota, dan atas topangan juga dari masyarakat, dari kelompok, dari jamaat, dan semuanya itu membuat pembangunan bisa kami selesaikan tepat waktu. Dana pembangunan Pasturi 2 Jemaat GPM Gideon bersumber dari partisipasi warga jemaat, para donatur, pemerintah Provinsi Daerah Maluku, serta sejumlah pemerintah kabupaten kota. Ketua Pekerja Harian Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa mengatakan dengan diresmikannya pembangunan rumah Pasturi 2 ini, maka tugas-tugas pelayanan bergereja akan semakin ditingkatkan. Karenanya jemaat dan pelayan harus memiliki keinginan bersama untuk membangun pelayanan selaras dengan kebutuhan jemaat. Sebagai pimpinan gereja, saya mengapresiasi pembangunan Pasturi bagi jemaat Gideon karena jemaat ini cukup besar. Jadi ke depan saya berharap pendeta-pendeta yang tinggal di sini, rumah ini dibuka sehingga ada jemaat yang suka datang ke Pasturi bercerita dengan pendeta. Ya kalau misalnya suami istri itu ada tegang, ya jangan lari, istri jangan pulang ke rumah bujang. Datanglah di Pasturi, dikuatkan oleh pendeta dan bisa selesai masalah. Diharapkan dengan diresmikannya gedung Pasturi 2 ini, umat di lingkup jemaat GPM Gideon dapat terlayani dengan baik, terutama untuk bergumul, bersaksi, dan memuliakan Allah, serta membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pertumbuhan umat di masa kini dan masa yang akan datang. Abu Sabawa Cak Tamaela melaporkan. Saudara, wisatawan mancanegara yang menggunakan kapal pesiar Coral Adventure Cruise baru-baru ini menyinggahi Pantai Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Pantai Seram Utara menjadi satu titik persinggahan para wisatawan selama melakukan perjalanan wisata di Indonesia. Mayoritas wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan wisata di Kecamatan Seram Utara itu berasal dari Australia. Kedatangan mereka ke Seram Utara, khususnya di Pantai Rumah Olat, Desa Sawai, dan Pantai Ora di Desa Saleman, dengan menggunakan kapal pesiar Coral Adventure Cruise berbendera Australia. Menurut Jos, pemandu wisata, para wisman tersebut mulai melakukan perjalanan keliling sejak awal Januari 2020. Rute perjalanan dimulai dari Darwin, Australia, menuju Bali, Maluku, Papua, dan akan kembali ke Darwin. Spot wisata yang dikunjungi di Maluku adalah pesisir Seram Utara, Pulau Saparua, dan Pulau Banda. Kunjungan wisman ini untuk melihat kearifan lokal masyarakat setempat. Di daerah timur, mulai dari starting pointnya mereka dari Cairns atau Darwin, terus finish pointnya mereka juga akan sampai di Darwin kembali. Mereka mutar lewat Biak, Raja Ampat, terus ke Sawai, Saparua, Banda Neira, dan kembali ke Darwin. Di sini aktivitas kita cuman ada village tour di Rumah Olat. Tokoh masyarakat Desa Sawai, M. Zain Letahiit, menyambut baik kunjungan wisatawan mancanegara ke Seram Utara. Letahiit berharap dari kunjungan ini nantinya ada tindak lanjut dari Dinas Pariwisata untuk lebih mengembangkan potensi pariwisata yang minim. Saya mengapresiasi sekali terkait dengan kunjungan wisatawan dari mancanegara, karena dengan kehadiran wisatawan dari mancanegara ini berarti bahwa potensi wisata yang ada di Maluku Tengah, khususnya Negeri Sawai dan wilayah Teluk Dalam ini ada punya potensi yang sangat besar yang perlu didorong oleh pemerintah daerah, dan kita harus menjemput hal-hal seperti ini guna meningkatkan lagi potensi-potensi yang ada di wilayah Maluku Tengah, khususnya di Seram Utara Sawai. Dari Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku hari ini, edisi Senin 27 Januari 2020. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.